Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kita boleh kembali mengikuti acara Makin Dekat Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengajak setiap kita untuk boleh berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang sudah bahkan menyatakan penebusannya bagi setiap kami di atas kayu salib Tuhan. Dan bahkan Engkau juga boleh terus menyertai kami dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Biarlah kami boleh terus mengalami akan kasih pertolongan Tuhan, dan itu membuat kami senantiasa untuk boleh terus makin dekat, makin bergantung kepada Engkau. Dan kami boleh semakin menyadari bahwa tanpa Engkau kami bukanlah siapa-siapa. Biarlah Tuhan boleh menolong perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkati hamba-Mu, pakailah, layakanlah menjadi saluran berkat, dan kami semua boleh bersama-sama menerima berkat yang dari Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam doa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu satu hal, ada 3 kata kunci yang menunjukkan keberhasilan kita di dalam berkomunikasi dengan sesama kita. Yaitu pertama adalah kata tolong. Mari tidak segan-segan kita ketika kita ingin meminta pertolongan pada orang. Mari kita ungkapkan sebelumnya satu kata ini, tolong. Ya, kepada siapapun, pada orang yang lebih rendah dari kita atau lebih tinggi statusnya dari kita, siapapun itu. Mari kita ucapkan 3 kata ini, yaitu pertama tolong, yang kedua adalah maaf atau sorry. Ketika kita menyadari kita sudah melakukan satu kesalahan, Bapak Ibu Saudara, ungkapkan maaf, sorry. Jangan gengsi, Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita sebagai pemimpin, marilah kita mudah untuk mengucapkan sorry, maaf kepada orang yang ada di bawah kita, ya. Yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan juga, ketika kita sudah dibantu oleh orang, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, meskipun ini simple, tapi ini adalah satu kata yang sungguh boleh menyejukkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu kata terima kasih. Mazmur 107 ini adalah satu mazmur yang menunjukkan ucapan syukur umat Tuhan atas pertolongan Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari pembuangan di Babel, Bapak Ibu Saudara. Dan Mazmur ini dikatakan ditulis dari masa pasca pembuangan. Untuk apa? Untuk mengingat kembali belas kasihan Tuhan yang sudah dinyatakan sehingga mereka sudah bisa kembali dari pembuangan Babel menuju ke Yudea. Nah, Bapak Ibu, dikatakan Mazmur 107 ini merupakan Mazmur pembuka kitab kelima dari seluruh rangkaian Mazmur. Yaitu kita lihat bagian demi bagian, ya. Mazmur yang pertama dibagi adalah dari pasal 1 hingga pasal 41. Bagian kedua, pasal 42 sampai 72. Bagian ketiga, pasal 73 sampai 89. Bagian keempat, pasal 90 hingga pasal 106. Bagian yang kelima, pasal 107 ini dan sampai pasal 150. Tema syukur Mazmur 107 ini kalau kita bisa lihat sudah nyata sekali dari judul perikopnya yang diberikan LAI, yaitu adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Ayat pertama hingga ayat ketiga menunjukkan betapa kita memang harus bersyukur karena kita punya Allah yang begitu luar biasa. Yang ayat pertama adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Ayat keduanya, ya, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Ayat ketiga, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur dari Mazmur ini, Mazmur 107 ini bisa dikatakan lanjutan dari Mazmur pasal 105 dan pasal 106. Namun, alasan bersyukur lebih kepada pertolongan Tuhan dalam apa? Dalam berbagai situasi kehidupan orang-orang pada saat itu. Alasan mendasar bersyukur ini terutama tadi yang saya sudah bacakan ada di ayat 2 dan ayat 3.
Allah itu telah menebus umatnya, ya. Dan kita lihat di ayat ke-1-nya menunjukkan bahwa memang Tuhan layak untuk menerima pengucapan syukur kita. Karena memang Tuhan itu sungguh baik dan kasih setianya sungguh sudah dinyatakan bagi setiap kita. Bapak Ibu, alasan spesifik selain kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, karya penebusannya, tapi juga ada hal-hal yang lain. Mengapa kita harus bersyukur? Itu ada di ayat 4 sampai ayat 9, ayat 10 hingga ayat ke-16, ayat 17 sampai ayat 22, ayat 23 sampai ayat 32, dan ayat 33 sampai ayat 43. Kalau kita lihat di bagian yang pertama dari Mazmur 107 ini, ada di ayat 4 sampai ayat 9 itu digambarkan bagaimana seorang pengembara tersesat di padang gurun yang gersang, mengalami kehausan, mengalami kelaparan. Bagian yang kedua, ayat 10 hingga ayat 16, menceritakan tentang penderitaan batin dan fisik selama mereka mengalami pembuangan di Babel. Mereka tertekan, mereka terhukum, mereka terpenjara. Karena apa? Karena dosa mereka juga. Nah, bagian yang ketiga, ayat 17 hingga ayat 22 ini menceritakan penderitaan akibat ulah kebebalan mereka sendiri. Dan ayat 23 sampai 32 itu menceritakan bagaimana para pelaut, para pedagang di kapal laut saat itu mereka diterjang oleh angin badai yang begitu mengerikan sehingga mereka luluh lantak, mereka tidak berdaya. Dan pasal 107 ini di ayat 33 sampai ayat 43 itu menunjukkan karya Tuhan yang mengubah situasi manusia dari keadaan yang enggak berdaya menjadi diberkati. Tapi juga sebaliknya, dari mereka yang merasa dirinya hebat, mereka yang merasa dirinya tidak butuh Tuhan, justru merekalah yang dibuat tidak berdaya oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang-orang yang benar, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang diperlakukan tidak adil, orang-orang yang hidup di jalan Tuhan, merekalah itulah yang akan ditolong, mereka itulah yang akan dibela, mereka itulah yang akan diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, keistimewaan dari Mazmur 107 ini, saya membaginya di 5 bagian, Bapak Ibu Saudara. Yang diulang-ulang, ada satu bagian-bagian yang hampir sama diulang demikian rupa. Saya akan bagi di yang pertama adalah bagian bagaimana orang-orang saat itu mengalami kesesakan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berseru itu apa sih, Bapak Ibu Saudara? Berseru itu adalah satu ungkapan mencari pertolongan Allah dan kebutuhan hati yang amat dalam agar segera dibebaskan dari segala kesesakannya. Bapak Ibu Saudara, itu ada di ayat ke-6, ayat ke-13, ayat 19, dan ayat 28. Bapak Ibu Saudara ya, saya akan bacakan keunikan dari ayat-ayat ini. Mereka mengawali dengan kata maka berseru-serulah. Tapi ada perbedaan di satu kata kerja yang dilakukan oleh Tuhan ya. Saya akan bacakan di ayat ke-6-nya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 13-nya sama. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan bedanya ini. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan. Kalau di ayat ke-6 tadi, dilepaskannya. Nyanya itu Tuhan. Ayat 13, diselamatkannya lah. Ayat 19-nya, diselamatkannya. Yang kata-kata yang lain sama. Ayat 28-nya sama kata-katanya. Tapi tindakan Tuhan adalah berbeda. Dan dikeluarkannya. Dikeluarkannya di sini. Nah, bagian yang kedua, kalau saya perhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah menyelamatkan, melepaskan, bahkan mengeluarkan mereka dari pergumulan mereka, kita lihat Tuhan lebih mengkonfirmasi tindakan Tuhan apa sih, pertolongan Tuhan itu dalam wujud apa, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat adalah bagian yang kedua, setelah bagian tadi pertama berseru-seru,
Bagian yang kedua ini adalah menyatakan karya pertolongan Tuhan bagi umatnya. Itu ada di ayat 7, ayat 14, ayat 20, ayat 29 hingga ayat 30. Dan kita lihat tindakan Tuhan, pertolongan Tuhan itu sesuai persis dengan apa yang menjadi kebutuhan masing-masing orang. Tidak sama tindakan Tuhan, tidak secara general. Tapi Tuhan menyatakan tindakan itu sesuai persis dengan apa yang menjadi kebutuhan, sesuai dengan seruan doa dari umatnya pribadi, lepas pribadi. Indah nggak Tuhan kita? Luar biasa bukan? Nah yang ketiga saya lihat di sini adalah, bagian yang ketiga saya bagi adalah bersyukur, ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan itu ada di ayat 8, ayat 15, ayat 21, dan ayat 31. Dan untuk bagian ini, kalimat dari 4 ayat tadi, ayat 8, 15, 21, 31 itu bunyinya sama persis Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan salah satu dari ayatnya, ayat 8 ya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sama persis Bapak Ibu Saudara. Ayat 8, ayat 15, ayat 21, ayat 31. Dan bagian yang keempat saya membaginya dengan adalah setelah kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan itu menunjukkan kepada kita kenapa kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara. Lebih spesifik lagi, lebih mengkonfirmasi lagi tindakan Tuhan bagi umatnya. Ada di ayat 9 dan ayat 16. Ayat 9 bunyinya, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ayat 16-nya, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Kita lihat bahwa tindakan Tuhan adalah tindakan yang begitu spesifik dan sesuai persis dengan apa yang menjadi seruan doa umat-umatnya Bapak Ibu Saudara. Yang bagian yang kelima yang saya bagi di sini adalah setelah kita ditolong Tuhan, kita bersyukur dan dijelaskan bagaimana tindakan nyata Tuhan, bagaimana menolong kita. Bagian yang kelima ini adalah ajakan untuk lebih lanjut. Tidak cukup kita dengan hanya bersyukur melalui mulut bibir kita, tapi lebih dari itu kita diminta sebagai respon kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan? Itu ada di ayat 22 dan ayat 32. Ayat 22 kita diminta untuk apa Bapak Ibu Saudara? Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ayat 32-nya, biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari Mazmur pasal 107 ini? Mengkonfirmasi, meyakinkan kita bahwa kita punya Allah yang begitu baik, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak hanya menyatakan karya penebusannya bagi kita, tapi selama kita hidup di dunia ini pun dengan pergumulan kita yang berbeda satu sama lain, percayalah, Allah itu nggak ninggalin kita. Allah nggak kemudian melepas kita seorang diri menghadapi dunia yang kejam ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi Allah itu mengasihi kita, Allah itu peduli pergumulan kita. Allah itu akan turun tangan menyatakan pertolongannya secara pribadi, lepas pribadi. Detil pertolongan Tuhan. Dia tahu kebutuhan kita pribadi, lepas pribadi tidak sama. Seruan doa kita juga tidak sama. Dan Allah itu menyapa kita, menolong kita pribadi, lepas pribadi. Dia kenal kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu setiap kebutuhan kita. Dan dia akan bertindak sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan itu ditunjukkan juga dalam segala keadaan. Apapun itu yang kita alami. Segala tindakan Tuhan itu tidak pernah tidak menyatakan kebaikannya. Kepada siapapun Tuhan tolong. Mau kita profesinya sebagai ibu rumah tangga, sebagai kaum lansia, sebagai anak muda, sebagai pasutri, sebagai anak-anak kecil, apapun, siapapun kita. Mau profesi kita sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai
ibu rumah tangga misalnya ya, yang bagi kita yang cuman bukan cuman ya, tapi sebagai ibu rumah tangga itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, siapapun kita, profesi apapun kita, dimanapun kita berada, seperti di Mazmur 107 tadi ya, mau di laut, mau di padang gurun, Tuhan sanggup tolong setiap kita, karena kita punya Allah itu yang tidak terbatas, Allah yang ada di mana-mana, Allah yang kehadirannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Untuk itu jangan kita menyaksikan atas kebaikan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Dia berkuasa untuk mengatasi apapun masalah kita. Dia juga menolong kita tepat pada waktunya. Dan pertolongan Tuhan itu tidak hanya secara mencukupkan materi, jasmani kita, kebutuhan sehari-hari kita, kebutuhan hari esok kita, tapi Dia menolong kita agar kita tidak terikat dalam dosa-dosa kita. Agar kita yang sudah menjadi umat tebusannya tidak hidup hanyut di dalam dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Dia mau hidup kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Bagaimana dengan kita? Apa respon kita? Kita sudah punya Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang sudah memberikan hadiah kekal bagi kita. Dan Tuhan juga yang memelihara kita dalam kehidupan kita sehari lepas hari di dunia ini. Apa respon kita? Respon kita bukanlah hanya berseru, berdoa, mohon pertolongan kepada Tuhan ketika kita butuh Tuhan. Tapi ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, ingat tadi itu loh Bapak Ibu Saudara, 3 kata kunci salah satunya adalah apa? Terima kasih, bukan? Kalau kita bisa berterima kasih kepada manusia yang menolong kita, terlebih tentunya kita seharusnya sewajarnya kita berterima kasih, mengucap syukur atas Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang nggak pernah habis-habisnya kepada kita. Alasan paling utama kita bersyukur pada Tuhan adalah kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan setelah ditolong oleh Tuhan, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan karena terpaksa, tapi kita lakukan dengan tulus dari dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Dan bersyukur itu, mari kita wujudkan. Tidak hanya dengan ucapan mulut bibir kita, tapi kita wujudkan dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Kita mau lebih lagi setia kepada Tuhan. Lebih lagi percaya kepada Tuhan. Lebih lagi taat kepada Tuhan. Lebih lagi berserah pada apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lebih mau bersaksi menceritakan perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang kita alami hari demi hari. Saksikan itu. Jangan kita simpan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita juga meninggikan dan memuji Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Ingatlah bahwa kasih setia Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, jauh melampaui segala keberdosaan, segala kebebalan kita, segala keberdosaan kita. Lebih dari itu. Karena apa? Tuhan ingin benar-benar menunjukkan kasih setianya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia nggak pernah membiarkan kita seorang diri berjuang menghadapi hidup yang nggak mudah ini. Dia selalu ada, siap sedia menolong kita. Jadi jikalau kita sampai saat ini bisa tetap bertahan menghadapi hidup yang tidak mudah, terlebih pasca pandemi ini, semua ini bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita masih punya uang atau simpanan tabungan, bukan Bapak Ibu Saudara, tapi semata-mata semuanya hanya karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita ini diselamatkan, kita ini dipelihara oleh Tuhan, bukan karena kita layak, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi semata-mata hanya karena kasih setia Tuhan saja. Kasih setia Tuhan dari katanya adalah hesed, Ibraninya, adalah terdiri dari 2 kata, kasih dan setia. Itu menunjukkan betapa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah bagi kita. Kasih dan kesetiaan Tuhan itu paket komplit, paket yang sangat spesial yang Tuhan sudah berikan bagi kita umat perjanjiannya. Dan kata ini juga menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan terjadi hanya karena kasih setianya. Bukan karena seru doa kita, bukan karena kerajinan ketekunan kita. Meskipun bukan berarti kita nggak rajin, nggak tekun, justru karena kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita sudah ditebus, seharusnya itu sudah otomatis kita
bersyukur dengan menunjukkan kita lebih rajin lagi menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya lebih rajin doa, lebih rajin baca firman Tuhan, itu udah otomatis. Tapi ingatlah satu hal, bahwa pertolongan Tuhan itu semata-mata terjadi hanya karena kasih setianya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita lihat bahwa ketika kita berseru, umat Israel itu, betapa bebalnya mereka sekalipun, Tuhan pasti turun tangan menolong siap mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kebaikan Tuhan itu, mari kita bukan keblinger, kita bukan menikmati dosa-dosa kita, tapi mari dengan kebaikan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita responi dengan hidup mau selalu bersyukur dalam segala hal. Meskipun saat doa kita belum dijawab oleh Tuhan, bersyukurlah karena kita sudah terlebih dahulu mengalami akan kasih Tuhan. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah menjadikan kita anak-anaknya. Dan mari untuk itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita bersyukur dalam segala hal. Karena dia memang layak menerima segala pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, sungguh hati kami dipenuhi ucapan syukur, ungkapan sukacita dari lubuk hati kami yang paling dalam. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang selalu siap sedia menolong kami. Allah yang selalu menyertai kami melewati lembah kekelaman. Allah yang selalu mendampingi kami ketika angin badai topan sekalipun menerjang hidup kami. Kami percaya Tuhan, jikalau saat ini Tuhan masih izinkan kami menghadapi badai itu, biarlah itu menjadi satu introspeksi kami di hadapan Tuhan. Sudahkah kami layak di hadapan Tuhan? Dan bukan hanya menjadi introspeksi, tapi biarlah kami boleh belajar untuk sabar, untuk belajar untuk terus bertekun, berharap kepada Tuhan, yang adalah pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan setiap kami. Pada hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, bersukacita, tepat tanggal 24 November di hari Jumat ini, saudara-saudara kami berulang tahun. Untuk Semuong, Ibu Mutia, Dewi, untuk Bapak Nopilio. Engkau tahu setiap kebutuhan mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, suka duka mereka di dalam mengiring Engkau, di dalam melayani Engkau. Mungkin mereka bergumul dengan masalah kesehatan. Untuk Semuong kami terus bawa dalam doa kami Tuhan, untuk semua Ivon. Kami percayakan semua Ivon ke dalam tangan-Mu. Untuk tindakan pengobatan kansernya lebih lanjut, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan punya kehendak yang jauh lebih baik dari kami manusia yang terbatas. Dan kami percaya Tuhan terus tolong hamba-Mu, berikan kekuatan, kemampuan. Bahkan berdoa menyerahkan juga untuk Ibu Mutia Dewi dalam setiap pergumulan apapun juga. Tuhan juga yang menyertai. Demikian juga untuk Bapak Nopilio beserta dengan Bu Nia, kami juga percayakan semuanya ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, berkati apapun yang mereka lakukan di dalam Tuhan, sebagaimana janji-Mu bahwa Engkau akan memberkati apapun yang kami lakukan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersatu dalam doa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Mari kita terus memohon pertolongan hanya kepada Tuhan. Dan mari kita terus belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Bersyukur untuk anugerah, keselamatan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kita. Bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bagi setiap kita. Amin.